Berarti gimana itunya ya? Coloknya mereka ya? Ke mereka, oke. Oke, siap. Oke, good afternoon semuanya. Apa kabar? Baik ya. Ini jadi yang ada di sini kalian sudah fix mengambil kuliah ini ya? Karena kita sudah melewati PRS, betul ya? Nanti mungkin dihitung ya Kak Rebecca, saya pengen tahu ada berapa totalnya di kelas ini jadinya setelah PRS. Hari ini seperti yang sudah saya beritahukan minggu lalu, kita ada tugas, sudah dikerjakan, sudah membagi kelompok ya. Oke, dan kalian sudah saya minta untuk membuat PPT panjang dan singkat ya, mungkin ya. Jadi hari ini saya akan mendengarkan kalian. Mungkin nanti Kak Rebecca juga bisa membantu menilai. Jadi saya dan Kak Rebecca menilai eh, tentunya konten, pemilihan pertama pemilihan objek, kemudian bagaimana kalian menelaah, dan juga bagaimana kalian berpresentasi dan juga menjawab nantinya pertanyaan yang datang dari teman-teman. Saya harapkan kalian bisa mencatat atau mungkin menelaah apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian yang presentasi dan bisa membantu menganalisis ya, menanyakan. Saya akan memberi poin tambahan bagi siapa yang bertanya. Jadi nanti mungkin poinnya akan saya kasih per kelompok gitu ya. Nanti siapa yang bertanya dari kelompok berapa itu poinnya applied untuk satu kelompok. Jadi tolong saya berharap ada diskusi yang menarik di sini tentang apa yang nanti akan kalian jabarkan. Oke, ini bagaimana menentukannya? Siapa yang mau pertama? Wes, oke. Boleh. Tapi pastikan kalian sudah masuk Zoom ya. Silahkan mengakses kuliah pertama yang mungkin Via bisa bantu share. Masuk Zoom, jadi nanti kalian bawa laptop ke sini, kalian ini colok, sekalian kalian share screen dari situ melalui Zoom supaya saya bisa record juga. Silahkan, Syara dan Friend, untuk mempersiapkan diri. Setelah Syara, siapa? Yang kedua? Oke, Mika. Yang ketiga? Via. Via sama William sama. Yang keempat? Kirana. Yang kelima? Mbak siapa, sorry? Sofa. Yang keenam? Cempaka. Yang ketujuh? Siapa Mbak namanya? Caca. Udah ya, terakhir. Oke. Oke, diingat ya tadi urutannya ya. Berarti habis bicara, Mika silahkan siap-siap. 8 menit ya. Hmm? Ini? Kamu colok. Ya. Dan nanti kamu bikin 3 kolom pemilihan objek. Analisisnya dia cukup kritis nggak? Dan bagaimana dia verbal delivery dan then verbal delivery dan how they respond to the questions. Yeah. Yes. Scale 4 ya. Jadi kamu udah hafal lah scale-nya itu. Oh, mic, kamu harus pakai mic gitu. Berarti gimana? Ganti-gantian. Hah? Ganti-gantian. Kalau ngomong. Iya, boleh. Silahkan. Tinggal dipas aja. Pegang aja ya. Ini bisa. Rebecca. Nah itu. Dia agak jadi kita menjelaskan dulu kenapa kita analisis sumpah screen-nya mana? Oke, ya. Siapa yang buka? Wah.
Share screen Zoom. Ya, kamu share screen Zoom. Nanti ini kan muncul juga. Jadi yang Zoom bisa kelihatan. Udah share screen. Oh, belum ya? Belum. Oke, Pak. Ini udah kelihatan, Bu. Kamu akan kita beli. Ready? Ya. Kamu ini gitu kan. Oh, enggak sih. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 dan akan mempresentasikan tugas kami. Nah, kami pilih Paris sebagai city-nya. Buat buildingnya kita pilih Palais World karena itu satu bangunan yang emang terkenal di sana. Tapi di sini kita bakal bahas dari di Paris. Kami di akhir bakal fokus ke membahas sejarah dan belakang apa jadi itu ada beberapa tahap itu pemukiman aslinya itu tuh di Lutetia. Terus habis itu di 52 SM itu direbut nih sama bangsa Romawi. Terus abad ke-1 SM kotanya menyebar ke tepi kiri Sungai Seine. Terus awal abad keempat katanya kotanya itu dikenal sebagai Paris. Terus tahun 987 tuh bertahan dari pengepungan Viking dan jadi ibu kota Perancis. Terus 1852 sampai 1870 tuh terjadi renovasi akibat Haussmann. Terus terbentuknya lanskap kota yang luas, teratur, dan jalan diperbesar. Terus tipikal gedung di pusat kota tuh dibatasi 6 lantai dan tidak boleh ada gedung di sekitar historical buildingnya. Jadi kayak preserve heritage. Oke, lanjut. Oke, jadi kami masih sama pesantren tadi juga dan untuk menjawab question nomor 1. Jadi emang sebelum si Houseman ini Paris itu kenapa? Jadi kalau sebelum Paris ini emang gak layak huni terus rata-rata tuh infrastrukturnya rusak sama jalan sempit. Nah karena hal itu berkaitan dengan tadi jadi ada Houseman renovation, jadi ada transformasi signifikan di abad ke-19, cuman dia tuh lebih fokus pada pelebaran jalan gitu. Sama dia tuh nerapin house arsitektur di mana sini-sininya tuh hampir semua bangunan di pusat kotanya tuh bangunannya dari batu arang terus sebagian satu dari batu kapur terus dari house itu juga jalan besar sama house-house-nya dia fokus pada perencanaan perkotaan. Nah terus ini juga berkaitan sama yang tadi kalau di Paris itu itu 12 sampai 20 tahun. Jadi ini pikiran apa sama keluarga dan yang rice landscape itu. Jadi pas ada kasus ini sekarang tuh udah terbentuk aturan baru kalau misalnya di pinggiran kota gedung-gedung tuh dibatasi 12 lantai. Lanjut ke key point yang kedua. Gimana sih kota Paris ini dibentuk dan nantinya membentuk arsitektur Paris itu sendiri? Dibentuk dengan dasar dari periode sejarahnya Prancis dan gaya arsitekturnya itu sangat berpusat ke neoklasik dan renaissance. Dan juga bangunan-bangunannya itu eh, ada makna simbolis dan mewakili nilai-nilai Prancis yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kemudian eh, pada perkembangannya mereka itu arsitektur Paris ini sendiri menjadi ikon nasional, kemudian juga menjadi evolusi identitas nasional Paris karena ada perubahan nilai dan norma budaya dan juga menjadi kebanggaan nasionalnya Paris itu sendiri.
Lalu selanjutnya ada social implications within the design. Yang pertama itu adalah public space dan social control. Itu perencanaan kota Paris mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur dan melakukan penciptaan ruang publik seperti Champs-Élysées dan Luxembourg Garden tidak hanya menyediakan area untuk rekreasi dan bersantai. Ruangan-ruangan ini dirancang untuk mendorong keteraturan dan interaksi sosial dalam lingkungan yang diawasi dengan menyediakan area yang luas dan tertata. Pemerintah dapat membatasi kemungkinan protes atau kerusuhan serta menciptakan citra kota yang aman dan harmonis. Lalu yang kedua ada stratifikasi sosial dan perumahan. Renovasi akibat Haussmann yang merombak kota dengan jalan diperbesar dan bangunan bergaya seragam tidak hanya memperindah kota tetapi juga menggusur kelas kerja ke pinggiran kota. Apartemen khas Haussmann juga memperjelas stratifikasi sosial dengan kelas atas berada di lantai utama dan kelas bawah berada di lantai atas. Selanjutnya adalah political implication within their design. Yang pertama ada authoritarianism and control. Itu bangunan di Paris dirancang untuk menegaskan dominasi dan kejayaan penguasa. Dengan membangun arsitektur yang megah, para penguasa menunjukkan kekuasaan mereka dan membuat rakyat merasa terkesan serta lebih patuh terhadap pemerintah. Arsitektur megah di Paris seperti Arc de Triomphe mencerminkan kekuasaan otoriter para raja dan kaisar Prancis. Lalu yang kedua ada Republican Values and Democracy. Itu desain bangunan di Paris mencerminkan nilai-nilai republik dan demokrasi. Bangunan seperti Palais Bourbon yang nanti akan dibahas dan tempat Majelis Nasional Prancis dirancang untuk mewakili prinsip transparansi, keterbukaan, dan kekuatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Oke, selanjutnya sejarah latar belakang dari Kapitol itu sendiri, yaitu Palais Bourbon. Jadi sebenarnya di Paris itu ada satu Kapitol memiliki beberapa fungsi. Nah, si Palais Bourbon fungsi sebagai tempat Majelis Nasional Prancis, majelis legislatif terendah di Parlemen Prancis. Terus tadinya tuh ini tuh istana yang dibangun pada 1722 oleh Giardini. Lalu bisa dilihat itu fasad kolomnya megah dengan 12 tiang yang menghadap Sungai Seine dan ditambahkan selama periode kekaisaran pertama. Lanjut. Nah, terus kalau untuk request yang pertama, Palais Bourbon as Representation of Political Power, yang pertama tuh ada impulsive language. Jadi itu dia mau gambarkan kayak dirancang emang buat gambarin kekuatan dari French monarchy gitu, makanya strukturnya megah-megah. Terus desainnya simetri sama teratur, itu juga buat memperkuat gagasan tentang pemerintah otoriter, di mana pemerintah di Paris itu kan pemerintahnya sentral, sama penggunaan elemen klasik itu tuh buat ngebangkitin peradaban kuno. Sedangkan kalau untuk urban planning as tool of power, ini tuh lokasi strategis di Seine River. Jadi itu emang heart of Paris gitu. Jadi kayak ini salah satu bangunan pemerintahan yang emang terkenal karena lokasinya strategis. Terus incorporates public space, dia tuh juga banyak public space untuk masyarakatnya bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di sana, sama symbolic access and alignment. Dia tuh sejajar sama Champs-Élysées. Jadi strateginya tuh buat menghubungin istana sama pusat-pusat lain. Terus kalau untuk ideological representation-nya masih buat national identity, terus yang juga sama yang tadi sebutnya absolutism and centralization, sama enlightenment values. Di Palais Bourbon ini kan ada sedikit perubahan fungsi dari dulu dan sekarang. Kalau dulu itu dia awalnya dibuat untuk menjadi istana bangsawan dan kemudian bertransformasi menjadi simbol demokrasi dan menjadi simbol kekuasaan pada zaman dahulu dan kemudian menjadi cultural heritage juga. Namun sekarang lebih difungsikan menjadi democracy representation, alat untuk propaganda politik dan juga event-event kultural. Lalu selanjutnya political implication di Palais Bourbon itu yang pertama itu menggunakan langgam neoklasik yang biasanya dikaitkan dengan stabilitas dan keabadian pemerintahan. Lalu kedua, tangga besar di bagian depan itu menciptakan kesan monumentalitas tetapi juga dapat diinterpretasikan sebagai pemisah antara penguasa dan rakyat. Lalu yang ketiga, ruang utama untuk parlemen lebih megah dan monumental dibandingkan dengan ruangan lainnya. Hal ini itu menegaskan peran legislatif sebagai pusat kekuasaan. Lalu ada social implication. Yang pertama ada bentuk arsitektur dan dekorasi yang megah menekankan dominasi dari para penguasa elit. Lalu yang kedua ada terdapatnya akses dan pengecualian publik. Itu terdapatnya
Meskipun area depan bangunan terdapat public space karena fasadnya yang megah, membuat terbatasnya partisipasi publik apabila terdapat kegiatan politik di dalamnya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Menarik tadi ada diskusi-diskusi tentang politik budaya ya. Silahkan ada tanggapan? Oke. Pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau bertanya, Paris adalah kota yang dirancang dan didesain memang udah lama ya, dan purpose-nya itu untuk membuat agar kota terlihat kan. Bagaimana di the modern day, how has that transformed? Is it for the better, or is it like, do we still feel the effects of this authoritarian? Transform itu Konsep lebih baik. ya. Apa sih? Tadi itu kan Kayak, ada yang gimana di transfer? kota itu yang gedung itu belum karena itu kan yang di masyarakat tuh kayak pada dasar karena itu selalu kayak saya penasaran mendapat kritikan tersebut kayak langkah yang diambil itu apa kayak ya udah dibiarin aja atau kayak ada solusi-solusi lain yang dilakuin untuk menyelesaikan masalah semua. Dan William, silahkan direspon. Persiapan kita. Jadi saya juga bertanya jadi pertanyaan kalau boleh orang itu kayak efeknya sekarang apa gitu ya. Jadi kan tadi kalau dari House dia tuh pakai berjalan, apalagi terutama jalan-jalan yang skill seperti berjalan itu kan. Nah, sekarang sih kayak efeknya yang saya bercoba kayak efeknya tuh sebenarnya kalau sekarang tuh apa ya kayak sebenarnya apa dengan we don't have follow-up response to the next question. Gak ada. Kalau berarti yang tadi yang beberapa tadi itu tuh karena dia itu kalau ditanya namanya cuma aturan itu bangunan yang tinggi banget itu tuh kebangun. Nah setelah itu makanya pemerintah menetapin aturan baru di mana yang tadi itu kayak artinya sekarang di pinggir-pinggir kota tuh nggak boleh lebih dari 12 meter. Cukup menarik apa yang kalian sampaikan. Saya sudah kembali dari PPPM. Oke, silakan. Oh iya, di sini masih mau. Atau kalau order juga. Ya. Sama. Ya. Nggak usah ganti-ganti laptop aja.
Baik, selamat sore semuanya. Jadi, selamat sore semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan minggu lalu. Kami mengambil materi di Berlin, Jerman, dan gedungnya adalah Reichstag. Sebelumnya kami bertiga di sini dan ada 2 lagi rekan kami, mahasiswa planologi yang hadir secara daring. Kontennya ada seperti berikut, ada deskripsi sejarah, relasi, analisis, dan juga semua. Halo, udah kedengeran belum ya? Aman. Oke, jadi untuk deskripsi umumnya, jadi capital and capital, what's the difference? Jadi untuk capital itu merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan suatu negara atau negara bagian, sedangkan capital ini merujuk pada gedung tempat badan legislatif itu bersidang. Nah, untuk contohnya sendiri adalah yang sekarang ini kami presentasikan, yaitu Reichstag Building yang berada di Berlin, tepatnya berada di Platz der Republik 1, Berlin, Jerman. Nah, untuk brief description tentang Reichstag Building ini, jadi gedung ini itu selesai dibangun pada tahun 1894 dan dirancang oleh arsitek Paul Wallet dengan gaya Neo-Renaissance. Bangunan itu awalnya berfungsi tempat pertemuan di kekaisaran Jerman dengan fasad mega dan kubah khas yang mencerminkan aspirasi persatuan Jerman. Nah, Reichstag Building ini sendiri udah menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Jerman, termasuk era kekaisaran, Perang Dunia, dan reunifikasi Jerman. Nah, saat ini gedung Reichstag ini berfungsi sebagai markas Bundestag, Majelis Rendah Parlemen Jerman. Next. Selanjutnya untuk sejarah, yang pertama ada pendirian pada tahun 1894. Jadi gedung ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dibangun oleh arsitek Paul Wallet dengan gaya Neo-Renaissance, dan tujuan awalnya itu sebagai tempat berkumpul parlemen kekaisaran Jerman. Kemudian lanjut pada tahun 1918 ada proklamasi Republik. Kemudian ada insiden kebakaran pada tahun 1933 karena rezim Nazi. Selanjutnya ada kerusakan di gedung ini akibat Perang Dunia II. Kemudian ada pemugaran pasca reunifikasi pada tahun 90-an. Jadi setelah Jerman bersatu kembali, gedung Reichstag ini direnovasi besar-besaran dan dipimpin oleh arsitek Norman Foster. Kemudian gedung ini kembali menjadi pusat pemerintahan pada tahun 1999. Jadi saat ini gedung Reichstag ini menjadi simbol ketahanan dan demokrasi Jerman dan mencerminkan perjalanan sejarahnya dari era kekaisaran, masa kelam perang, hingga menjadi negara demokratis yang modern. Selanjutnya ada relasi masyarakat. Jadi yang pertama itu ada transparansi dari pemerintahan. Jadi renovasi besar-besaran oleh Norman Foster menambahkan kubah kaca yang melambangkan transparansi pemerintah. Kubah kaca ini yang dirancang oleh Norman Foster memungkinkan publik untuk melihat langsung ke ruang sidang parlemen. Ini melambangkan bahwa kegiatan legislatif dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh rakyat. Terus juga ada akses publik untuk pengunjung sehingga warga negara dapat melihat bagaimana hukum dibuat dan bagaimana wakil rakyat mereka bekerja. Selanjutnya ada proses legislasi yang terbuka dan akuntabilitas anggota parlemen yang bertanggung jawab kepada pemilikan dan harus menjelaskan tindakan dan keputusan mereka. Dan yang terakhir ada transparansi pendanaan politik, yaitu aturan yang ketat mengatur pendanaan partai politik untuk mencegah pengaruh yang tidak semestinya dan memastikan integritas proses politik. Next. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke key question yang pertama. Jadi gimana sih arsitektur dan juga urban planning itu merepresentasikan atau melambangkan power, daya, dan juga ideologi suatu bangsa?
Nah, kita bakal menilik balik lagi ya tadi ke sejarah yang udah sempat di-mention sama saya. Jadi yang pertama, di masa-masa Kaisaran Jerman, itu tuh adalah pertama kali ketika Reichstag itu pertama kali dibangun. Itu dibangun atas perintah dari Kaisar Wilhelm pertama sebagai bentuk dari Kekaisaran Jerman itu menyatu untuk pertama kalinya. Dia ingin menyimbolkan bahwa Jerman itu adalah negara yang kuat dan juga sudah unified gitu. Lalu di proses yang Republik Weimar kedua, itu Reichstag menjadi seat dari Jerman Parlemen. Walaupun tadi telah di-mention juga bahwa terjadi kebakaran besar ketika masa ini. Kalau di masa Nazi, gedung Reichstag ini ditinggalkan karena powernya itu disentralisasi di tempat yang lain. Lalu di masa Perang Dingin, karena Reichstag ini terletak di Berlin Barat, maka tidak digunakan sebagai pusat pemerintahan yang makin tertinggalkan gitu gedungnya. Lalu ketika masa reunifikasi Jerman dan juga masa modern, gedung ini kembali direnovasi lagi dan juga seperti yang telah dijelaskan tadi, direnovasi oleh arsitek Norman Foster dan juga ditambahkan dom di atasnya. Nah, kita akan Charles James. Menurut Symposium in Architecture, gedung ini domnya itu melambangkan transparansi dan juga keterbukaan di pemerintahan. Kalau menurut Michael Foucault, gedung ini karena lokasinya yang terletak di dalam kompleks pemerintahannya, itu memperkuat perannya sebagai pusat kewenangan politik. Gedung itu ada lokasi yang ini warna apa ya? Yang oranye gitu. Dan di situnya itu ada gedung Bundestag, yaitu pusat presidennya gitu, chancellernya. Dan terakhir menurut Louis Mumford, gedung ini tuh melambangkan sebagai kepentingan dan kesentralan kehidupan berpolitik Jerman. Karena lokasinya itu terbuka, ada taman gitu di depannya dan mencerminkan nilai-nilai Jerman. Berbicara mengenai identitas nasional dan budaya, menekankan kembali dan mengerucutkan yang sudah disampaikan teman saya. Kami membagi dua desain ini menjadi dua, di kayak sebelum Perang Dunia II dan setelahnya. Nah, sebelum Perang Dunia II ini desain bangunnya tuh di Jerman Bersatu. Nah, hal tersebut itu terlihat dari fasadnya itu kayak elemen kolomnya yang lebar, terus juga lengkungan bundar, terus ada detail-detail klasik yang ditempel di ornamen bangunannya. Kemudian setelah yang Perang Dunia II itu didesain oleh Norman Foster. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, terdapat perubahan pada kubah dari bangunannya itu kayak menunjukkan kayak pergeseran politik Jerman dari tirani ke keterbukaan. Jadi kayak membuat simbol baru gitu. Selanjutnya ada dampak sosial dan budaya yang lebih luas dalam desain gedung Reichstag ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, si glass dome itu kan perubahannya sangat mencolok dari sebelum Perang Dunia II dan setelahnya. Dan fun fact itu tuh glass dome itu tuh dibuka secara publik, jadi sebagai tempat wisata publik untuk edukatif demokrasi Jerman. Terus juga itu kalau dilihat dari sisi sosialnya, itu menunjukkan bahwa gedung ini tuh bukan milik pemerintah atau politisi, namun juga milik rakyat. Kemudian saksi bisu sejarah Jerman, yang kita bisa lihat sekarang itu kan gayanya, stylenya campuran antara neo-renaissance dan juga ada elemen-elemen modern. Jadi itu menunjukkan bahwa gedung ini tuh sudah mempertahankan keberadaannya sejauh ini. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari gedung Reichstag di Berlin ini bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga simbol kuat dari demokrasi dan keterbukaan pemerintah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jerman, yang berfungsi sebagai ruang publik dan objek wisata, memperkuat hubungan dengan masyarakat. Lokasinya di pusat distrik pemerintahan Berlin menegaskan perannya sebagai pusat kewenangan politik, sejalan dengan teori
Burckhardt tentang arsitektur dan ruang sebagai manifestasi kekuasaan. Selain itu, penempatan di jantung kota juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Jerman seperti yang diungkapkan oleh Mumford bahwa desain kota mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan ada pertanyaan? Jo, satu lagi, ada lagi. Oh, berapa tuh? Mau nanya, kenapa pemilihan Kuba itu bisa melambangkan demokrasi dan kayak hubungannya apa? Lagi ada? Dapat nilai loh. Gak mau ya, udah silakan. Jadi si kubah itu kan setelah direnovasi, materialnya kan dari kaca. Jadi agak menyimbolkan bahwa si masyarakatnya itu bisa melihat ke dalamnya apa yang terjadi di dalam pemerintahannya. Jadi juga itu juga menyimbolkan bahwa terjadi demokrasi di pemerintahan baru Jerman. Kenapa? Mau nambah juga, kayak kan gedung ini tuh sempat kebakaran gitu. Nah, perubahan antara kubahan itu jadi kayak kayak apa ya? Kayak ini tuh bangunan dari zaman dulu, tapi kayak dengan menambahkan elemen-elemen modern, jadi kayak ada peralihan dari zaman dulu atau masa lalu dengan zaman sekarang gitu. Jadi kayak menambahkan elemen modern dalam elemen yang udah ada yang udah zaman lalu gitu. Saya ingin bertanya, dibanding antara dua tadi, dibandingkan yang lama dengan yang baru ya, apakah ada nilai khusus yang kalian berikan mana yang lebih baik ya as a capital ya, dan kenapa? Karena satu yang lebih baik atau ya sama aja sebenarnya, ini cuma pilihan aja. Jadi kalau menurut saya, gedung Reichstag yang lama itu tuh kan sebelumnya dipakai oleh Republik Weimar dan juga kayak Nazi Jerman, dan itu kayak merupakan representasi bahwa mereka tuh bukan negara yang begitu baik gitu ya. Karena ya terutama waktu masa-masa Perang Dunia Kedua itu kan keputusan-keputusan dibikin di gedung itu bukan yang baik gitu untuk kemanusiaan. Jadi setelah pemugaran dan juga ada renovasi di masa reunifikasi itu, mereka kan ingin menginkorporasikan kayak desain yang lebih merepresentasikan masyarakat Jerman seperti tadi yang kubah kaca itu, bentuk transparansi dan juga demokrasi. Dan juga kayak sekarang si plaza di depannya itu dibuka untuk umum, jadi orang bebas bisa berekspresi. Kalau yang di kiri itu kan ini asumsi saya sih, mereka nggak bisa begitu sebebas sekarang gitu untuk berekspresi. Jadi kalau saya pribadi sih lebih condong ke yang kanan gitu. Mungkin dari kami cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 S3 ya. Oke, tadi siapa kelompoknya? Oke, saya apresiasi kan kalian menghistorisize, kalian semua menampilkan bahwa ini sejarahnya. Nah, ini saya suka karena kalian jadi tidak alergi sejarah, jangan alergi sejarah, sehingga kalian bisa mengerti bagaimana perjalanan itu, bagaimana perubahan makna dari satu building itu bisa berubah makna. Karena building ini juga dari topik oleh tadi Reichstag, tapi ternyata maknanya bisa sangat berbeda. Ready? Ini semua di sini ya, tidak ada yang di Zoom ya. Ini. Oke, baik. Kalau sudah ready, saya akan mulai timernya.
Jadi ya, silakan kita mulai 8 menit dari sekarang. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kita tentang Palacio do Planalto di Brasilia. Bangunan Palacio do Planalto. Untuk bangunan ini adalah kantor resmi dari Presiden Brasil yang terletak di Brasilia, ibu kota dari Brasil. Nah, bangunan ini tuh merupakan pusat eksekutif pemerintahan Brasil dan tempatnya tuh terletak di salah satu tempat yang terkumpul semua pusat pemerintahan Brasilia yang bersandingan dengan Mahkamah Agung dan juga Gedung Kongresnya Brasil. Dengan demikian, secara arsitektural bisa kita lihat untuk Palacio ini bangunannya tuh udah cukup modern, walaupun agak blur di slide-nya. Udah cukup modern dengan adanya struktur kolom yang ramping, lalu penggunaan kaca, dan seperti yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, penggunaan kaca dan juga struktur yang modern ini melambangkan bahwa Brazil itu ingin maju, Brazil itu ingin menuju ke era yang lebih modern. Dan selain itu juga Brazil ini ingin menjunjung tinggi demokrasi dan keterbukaan. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat juga adalah bagaimana posisinya terletak bersandingan dengan Mahkamah Agung dan juga Gedung Kongres di Brasil, yang sebenarnya diartikan sebagai masyarakat itu memiliki suara yang cukup sama dengan pemerintah-pemerintahnya. Gitu. Boleh di next dulu. Oke, tapi itu adalah visi yang sangat bagus, tapi kenyataannya adalah yang kami pelajari bagaimana cara membuat jurang sosial di Brasil. Oke, untuk yang pertama-tama, cara membuat jurang sosial di Brasil ini ternyata adalah mendirikan area monumental yang menggambarkan keterbukaan dan otoritas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Palacio ini dibangun dengan arsitektural yang menggambarkan keterbukaan dan demokrasi, dirancang oleh seorang arsitek terkenal namanya Oscar Niemeyer. Namun, struktur bangunan ini walaupun pilarnya ramping dan modern dan sebagainya, pada kenyataannya fungsi bangunan ini tuh masih dikontrol dengan sangat ketat oleh pemerintah, sehingga tidak semua orang bisa masuk. Selain itu, salah satu faktanya adalah walaupun bangunan ini itu mencerminkan demokrasi, namun pada eksekusinya Brazil tidak sedemokrasi itu. Mengapa? Bisa dilihat dari cara yang kedua, yaitu memiliki visi untuk mendirikan sebuah simbol ideologi. Apa sih ideologi dari Brazil atau kota Brasilia? Yang pertama adalah mereka mengatakan ingin memiliki sebuah ideologi yang demokratis. Namun, pada kenyataannya, desain urban planningnya Brasilia, seperti yang bisa kita lihat pada slide, itu sudah memiliki tata kota yang sangat khas. Dengan bentuk yang menyerupai pesawat terbang, mereka sudah meletakkan pusat pemerintahan mereka pada bagian co-pilotnya. Dengan demikian, akan terpusat di satu sisi saja pemerintahannya. Sedangkan masyarakat akan mengalami sedikit kesulitan untuk bisa mengaksesnya. Lalu selain itu, dari sisi urban planningnya terlihat bagaimana perencanaan tata kota di Brasilia ini bisa digunakan sebagai alat untuk membangun citra kepemimpinan yang kuat. Karena dengan demikian terlihat bahwa otoritas dari pemerintah itu. Selain itu, bagaimana cara membuat jurang sosial yang terakhir adalah setelah ada bangunannya, ada visinya, diletakkan di tempat yang sangat eksklusif. Seperti yang tadi sudah disampaikan, diletakkan di sebuah alun-alun yang isinya adalah 3 bangunan yang sangat kuat, yaitu ada bangunan Mahkamah Agung Brasil dan juga Gedung Kongres Nasional Brasil, yang bertujuan untuk menunjukkan adanya struktur kekuasaan di Brasilia itu sendiri. Namun hal ini juga kurang sempurna pada eksekusinya, karena pada kenyataannya
masyarakat ini jadi terpisah sekali dari pemerintah. Sehingga jika mereka ingin mengekspresikan suaranya, jika mereka ingin melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan hak mereka, itu lebih sulit pada kenyataannya. Boleh di next. Nah, kemudian untuk menjawab bagaimana Palacio do Planalto ini sebagai arsitektur itu dibentuk oleh identitas nasional. Nah, di sini tuh kita harus pahami dulu kayak gimana caranya sebuah identitas nasional itu membentuk suatu wilayah. Di sini itu kita bisa membagi dia menjadi 3 kategori, yaitu natural identity, kemudian artificial identity, dan forced identity. Nah, di sini tuh natural identity itu bisa dideskripsikan sebagai identitas yang emang indigenous dengan daerah yang ada, kayak culture yang sudah ada, yang tumbuh dari masyarakatnya sendiri. Jadi dia itu sifatnya sangat kontekstual. Nah, kemudian kita bergeser kepada artificial identity, di mana dia itu lebih terlepas dari langgam-langgam yang mungkin identik dengan wilayah itu sendiri. Nah, dia itu lebih melepas dan sifatnya itu lebih universally accepted dan lebih mudah dicerna oleh kalangan secara umum. Jadi dia nggak identik dengan suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian ada forced identity, di mana ini identitas yang bisa dibilang kurang lebih itu ditekankan oleh umumnya pihak otoritas untuk menyampaikan suatu interest atau tujuan tertentu. Nah, di sini tuh bisa dikategorikan kayak gimana Brasilia itu, di mana Palacio do Planalto itu dia itu dibentuk dari kebutuhan bangsanya untuk memerdekakan dia dari zaman masih dijajah. Nah, itu bentuk identitas sosialnya itu dikategorikan sebagai artificial atau forced identity. Karena di sini Brasilia itu mau meng-highlight bahwa mereka sudah terbebas dari penjajahan dan mau menunjukkan bahwa mereka sebagai bangsa itu mereka memiliki keterbukaan secara politik, mulai dari bentuk desainnya dan segala macam seperti itu. Tapi nyatanya dari eksekusinya pun dia masih flawed. Nah, sebagai salah satu landmark arsitektur paling signifikan di Brasil, bangunan ini tuh tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk identitas dan budaya nasional. Yang pertama itu melalui bahasa arsitektur, kekuasaan, dan modernitas. Bisa kita lihat melalui monumen minimalis yang bentuknya horizontal dan pesan melayang. Jadi si kolom-kolomnya itu juga tebal di bagian tengah dan di bawahnya itu tipis. Lalu yang kedua itu menciptakan kembali identitas nasional melalui ibu kota baru. Yang pertama, lokasinya itu strategis dan ada konsep baru tentang estetika yang didefinisikan di sini. Yang ketiga, simbolisme dan interpretasi budaya. Kita bisa melihatnya melalui bentuk-bentuk lengkung yang ada di kolom-kolom, dan nanti di slide selanjutnya ada interiornya juga lengkung. Sama yang kedua itu pilihan materialnya. Yang khas yaitu beton dan batu. Boleh di next. Nah, yang keempat itu melalui ikon budaya dan demokrasi. Fasadnya itu bisa kita lihat didominasi oleh kaca dan juga ada plaza publik dan ruang terbuka di bagian depannya. Lalu yang terakhir itu ada pengaruh global dan prestise budaya. Gedung ini tuh dinobatkan sebagai warisan dunia UNESCO dan menjadi inspirasi bagi negara lain. Alright, okay, picture this. You're Lucio Costa and Oscar Niemeyer, both of them very big fans of the new modern wave at the time, and Le Corbusier, whose famous catchphrase was, "Oh, look at this much of land. Jean-Pierre Jeanneret, get the buckets of concrete. We are making the ugliest sculpture known to man." Anyway, so that's pretty much what they were like. Okay, yeah. So they looked at that and like, okay, yeah, let's grab all these modern things, concrete, glass, steel, and put them on our new capital. So, and also let's just make it like purely for cars. So now everyone's excluded. Now not only rich people can live here. So that's the political implications is that this is an exclusive city for the rich people and for all these corrupt politicians that Brazil is famous for.
the social implications, not only does it not work, but these buildings don't even represent Brazil at all. And like I said, since the standard of living is very high, the people have to move to these favelas and Sol Nascente is, I think, near Brasilia or in Brasilia. Point is, it's the second biggest favela in Brazil, next to the one in Rio. And technically, yes, Brasilia as a capital is good for the fact that it's located in the heart of the country and it was fully planned. But the issue is that, again, the standard of living is very high and doesn't even represent anyone in Brazil. I asked 3 people from Brazil, and one of them said, okay, yeah, it was good because it's in the center and it's closer to everyone. But the issue is, it doesn't even represent any of them because it's just catered for the rich. Conclusions, I guess that's just the conclusion of it all. Modern rich people, bleh. Class presentation di sini. Thank you so much ya. Probably you should be the center of demo nanti ya kalau misalnya thank you ya. Untuk oras. Okay, can I have a question here? Yes. 1 and 2. Mau juga mau? Ya. Karena dulu deh, tadi baju. Okay. Kelly. Menurut kalian bagaimana cara biar itu merasa cara memperbaikinya itu bagaimana? Thank you, Mas Sakura. Hold on ya. We will take another question. Joe from Kelompok. Ya. Tadi kan disebutin kalau saya kayak ada beberapa yang dari sejak awal. Jadi mau nanya kalau menurut kalian bangunan ini tuh ya pasti bisa disebut sebagai kapital atau cuma kayak ada validasi? Oke, thank you. Tadi Mbak Sakura yang ngomong berapa? 5 dan yo, oke. I am waiting for the entire semester to say this for the first question. Blow up every car in the vicinity. Just explode the cars. Just blow them up. Anyway, someone else. Berarti kalau buat jawabannya Sakura, itu tadi sebenarnya akan dijawab oleh Will. Apakah sudah terjawab jawabannya Will tadi? Oke, izin nambahin. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan untuk dia menjadi buat menjadikan capital ini lebih inklusif. Jadi sebenarnya jadi isu yang udah dijabarkan very well oleh Will tadi adalah kenapa sebagai dia seharusnya jadi terbuka untuk masyarakat dan udah strategically terletak di pusat. Kenapa dia masih nggak bisa inklusif itu karena tadi seperti banyak sekali disinggung itu karena dia car centric. Jadi sebenarnya kalau misalkan solusi mungkin dari aku pribadi itu adalah gimana caranya mereka mengintegrasikan kayak transportasi umum atau kayak transportasi yang lebih accessible untuk masyarakat. Jadi kan kalau masyarakat kan lebih banyak bertransport dengan transportasi umum dengan kayak kendaraan yang tarifnya nggak semua orang punya privilege untuk mobil pribadi. Jadi solusinya adalah untuk mengintegrasikan transportasi umum yang mempermudah mobilitas masyarakat pada pusat kota itu. Mungkin buat mencoba jawab Sakura juga, sebenarnya dari pemerintah Brazil itu udah coba ada effort yang mereka lakukan supaya lebih inklusif, yaitu mereka itu di hari Minggu membuka yang namanya tour. Jadi masyarakatnya tuh boleh tour di bangunan monumental ini. Cuman kan seperti yang kita tahu, tour itu nggak menjalin relasi juga sama masyarakatnya. Jadi sebenarnya effort
usulan dari Via dan Will ini harusnya didengar sama pemerintah Brazil. Nanti kita usahakan. Terima kasih Sakura. Okay, so I'd like to preface this with an answer from my friend who I interviewed. Apakah Brasilia adalah sebuah capital city yang atau kayak pokoknya ya just posing as one. Let me just grab it. So I asked him, what do you think of Brasilia as a capital in general? And he said, Brasilia as a capital is okay, but I do not feel like it properly represents my country as a whole. So it should, also another thing my other friend said, it fulfills the purpose of the fact that like it is the place where the government is, but that's it. There's nothing else to it. You get me? That's just all it has to be. And people get to like go to the government and throw things at the buildings. You know? Oke, sebenarnya agak tambahan dikit. Mungkin kalau kita di era sekarang akan menjawabnya kayak gini ya, Jo. Mungkin ini nggak terlalu merepresentasikan masyarakatnya. Tapi pada masa itu, kalau kita ingat-ingat tadi kan tahun 1958 sampai 60-an. Nah, di masa itu modernisme adalah sesuatu yang dibanggakan. Jadi, kalau mereka mengklaim itu adalah Capitol buildingnya mereka, sebenarnya itu latar belakangnya nggak sedalam yang kita pelajari sekarang. Itu cuma berbasis pada oh ya kita mau jadi modern dan ini ikon kita bangga. Kalau di interview sama negara lain kita punya nih ikonnya. Tapi memang untuk pada kenyataannya masyarakat merasa nggak direpresentasikan kayak kata Will. Oke, thank you so much. Applause untuk kelompok A ya, betul ya? Sangat berapi-api. Did you guys know that Oscar Niemeyer is a communist? Like he was a leftist communist. He made that. Hard to believe, huh? We have to go back to your space a bit. I appreciate your passion in this. Yeah. Tadi siap. Tadi beberapa ada banyak macam ya. Ada yang sampai membahas dari frameworknya. Now ini lebih kritik dari kelompoknya. Unit ini lebih kritik. Mungkin kamu tipe 3 berarti ya. Kalau kata gue gitu ya. Jadi harus ada yang we need to try for something else as an option ya dari apa yang sudah ada. Tapi I appreciate ya and I enjoy it. And I'm happy that you are in this level ya. Jadi sudah bisa mengkritisi, sudah bisa menanyakan, sudah bisa membedah, tidak hanya dari testing and following as it is. Okay, are you ready? Oh iya, kayaknya belum masuk Zoom ya. Oh iya, maaf. Kelompok 2. Kamu pakai saya kita. Jadi ketika aja kamu sama keluarga. Okay, ready? Enggak nih. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
hasil dari presentasi kami itu tentang Rome, capital city and capital building. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari Roma sebagai. Yang pertama, Roma itu merupakan ibu kota yang luar biasa dalam pengetahuan dan pengaruhnya itu sejak 1870. Nah, Roma ini dipilih sebagai ibu kota Italia karena ada beberapa alasan, yaitu ada alasan historis, politis, dan simbolis. Yang pertama itu signifikasi sejarah, di mana pada awalnya Kekaisaran Romawi itu berpusat di Roma. Jadi ini merupakan alasan kenapa Roma itu dipilih menjadi ibu kota. Yang kedua ada letak geografi yang strategis. Nah, Roma ini sebenarnya terletak di tengah-tengah semenanjung Italia, di mana ada pembagian yang setara antara utara dan selatan. Jadi ini merupakan lokasi strategis untuk ibu kota. Lalu yang ketiga itu kepentingan religius. Nah, saat terbentuknya ibu kota Roma ini, ada suatu kaum nasionalis yang pengen menyatukan Italia. Sehingga di sini ada kepentingan religius antara nasionalis dan kaum dari Katolik. Lalu ada strategi politik di mana adanya sebuah awalnya ibu kota Italia ini adalah Turin, kemudian dipindahkan ke Florence. Namun setelah pasukan Italia merebut Roma dari negara gereja, tahun 1870 pada akhir menyatakan kota ini dianggap sebagai pilihan yang paling logis dan dikenal sebagai ibu kota. Nah, dari keempat alasan ini merupakan kesimpulan dari alasan Roma jadi ibu kota, yaitu adanya simbol persatuan, di mana awalnya Italia itu merupakan bagian-bagian yang terpisah, di mana para petinggi berpikir bahwa Roma itu sebenarnya pilihan yang paling logis dan paling netral, karena itu tidak belong ke negara-negara yang besar. Lalu ada masa dari pengembangan kota dan modernisasi. Yang pertama itu masa awal terbentuk ibu kota. Nah, pada masa awal ini terjadi besar-besaran modernisasi, reformasi, di mana semua bangunan-bangunan yang jalan itu dibuat besar-besar dan marak. Lalu di sini Benito Mussolini pada tahun 1922 sampai 1943, di mana di sini karena adanya fasis Benito perubahan drastis, di mana bangunan era Renaissance itu dan banyak jalan raya dan monumen yang merayakan kejayaan Kekaisaran Roma itu lebih banyak. Lalu yang ketiga ada masa setelah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini Roma banyak melakukan pembangunan kembali pada infrastruktur dan mengatasi kekurangan perumahan sembari tetap melestarikan warisan seluruh kota. Nah, kalau untuk karakter pada kota Roma ini sebenarnya karena adanya sebuah kekuasaan, jadi Roma ini banyak dilihat sebagai pedoman hukum, pendidikan, dan budaya. Nah, sebenarnya ini ada fun fact kejadian sejarah yang fenomenal itu antara negara Italia dan gereja Katolik atau Vatikan, di mana untuk menyelesaikan masalah ini dibangun sebuah Via della Conciliazione yang menghubungkan Saint Peter Basilica dengan bagian kota lainnya. Nah, ini kalau untuk ilustrasinya di mana adanya sebuah jalan. Jadi si Via della Conciliazione itu merupakan sebuah jalan yang menghubungkan si Peter Basilica yang di sebelah sini yang di jalan itu dengan kota-kota yang di sekitarnya. Jadi dengan adanya ini para kaum yang dari Vatikan merasa terinklusif dan terasa diterima di Italia. Lalu ini untuk perancangan grid sistemnya. Untuk grid sistem di Italia ini menggunakan sistem yang digunakan di Yunani, di mana kotanya itu dibagi menjadi insulae atau blocks. Nah, grid ini memiliki dua sumber utama, yaitu Cardo Maximus dan Decumanus Maximus, di mana kalau Cardo itu jalan utama yang dari utara ke selatan, dan Decumanus itu yang dari timur ke barat. Oke, selanjutnya itu ada the capital di Roma. The capital sendiri itu biasanya merujuk pada suatu bangunan tunggal pemerintahan di negara-negara lain. Sedangkan di Roma itu tuh punya perbedaan persepsi dari the capital. The capital di Roma itu merujuk pada pada Capitol Hill, yaitu sebuah kawasan yang berisi beberapa bangunan administratif di Roma.
sejak zaman Kekaisaran Romawi. Capitolnya bukan hanya suatu bangunan dengan fungsi legislatif saja, tetapi juga bersifat urban dan simbolis karena asal-usul yang historis dari Roma sendiri. Sedangkan the Capitol Building di Roma adalah Palazzo Senatorio. Capitol Hill menjadi simbolis dari Capitol Roma karena representasinya akan pusat kekuasaan politik dan sejarah kota sejak zaman kuno hingga modern. Sedangkan Palazzo Senatorio adalah simbol kuat dari kontinuitas politik dan administrasi di Roma yang sekarang masih menjadi kantor administratif dari Roma sendiri. Antara the Capitol Building dan Capital City dari dalam arsitektur di Roma sendiri yang pertama penjelasannya dulu the Capital sendiri adalah suatu wilayah administratif dari suatu negara atau wilayah yang biasanya kita sebut dengan ibu kota. Sedangkan the Capital biasanya merupakan sebuah bangunan simbolis ikonik yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi yang berupa bangunan. Akan tetapi seperti yang sudah saya sebutkan pada konteks sebelumnya, di Roma sendiri, the Capitol-nya itu memiliki konteks yang berbeda dan bukan hanya sebagai bangunan dari the Capital-nya saja, tetapi ia menjadi pusat pemerintahan dan administrasi juga yang juga memiliki makna simbolis dan urban. The Capitol Building di Roma itu Palazzo Senatorio dan the Capitol-nya sendiri adalah Capitol Hill. Dan di Capitol Hill-nya ini ada Piazza del Campidoglio yang menjadi perwujudan arsitektur dapat mewujudkan otoritas publik dalam ruang kota yang mencerminkan konsep capital sebagai bentuk pemerintahan dalam capital yang lebih luas. Kemudian berikut hubungan antara the Capitol Building dan the Capital City dalam konteks ideologi politik. Jadi di Roma sendiri itu Capitol Building-nya itu juga menggambarkan perjalanan sejarah dari ideologi politik di Roma. Jadi waktu masa kekuasaan gereja itu pada masa Renaissance, Roma itu berada di bawah kekuasaan gereja. Jadi si plaza ini diarahkan menuju ke Basilika Santo Petrus untuk menegaskan posisi gereja sebagai pusat spiritual dan politik. Kemudian pada masa transisi menuju modernitas, si Piazza del Campidoglio ini berfungsi sebagai simbol transisi dan dari kekuasaan gereja menuju struktur pemerintahan modern. Sedangkan kalau dari hubungan identitas nasionalnya, yang pertama Roma ini pusat peradaban Romawi. Itu. Oh ya, jadi terbukti dari adanya si Palazzo Nuovo, yaitu museum yang berisi tentang koleksi seni, artefak, dan warisan Romawi lainnya. Dan juga si Roma ini menjadi pusat Katolik dunia. Jadi si ini dirancang dengan orientasi yang mengalihkan fokus dari Forum Romawi ke Santo Petrus Basilica sebagai pusat gereja Katolik. Kemudian untuk memahami hubungan sosial politik antara capital dan capital, sebenarnya kita perlu memahami juga sejarah dari Roma ini sendiri, di mana Roma itu beberapa kali mengalami pergantian pemerintahan dari bangunan kerajaan menjadi republik dan sekarang menjadi republik parlementer. Nah, jadi ketika yang bentuknya republik Romawi itu dipimpin oleh Senat, dan Piazza Senatorio ini merupakan pusat pemerintahannya, atau dengan kata lain tempat bekerjanya si Senat. Kemudian ketika republik ini runtuh dan berubah menjadi kekaisaran dipimpin oleh kaisar, sedangkan peran Senat itu melemah sehingga fungsi bangunan Palazzo yang Palazzo Senatorio ini juga melemah seiring dengan melemahnya fungsi sekitar. Kemudian saat ini fungsinya lebih menjadi capital building secara simbolis dan historis saja, karena kantor pemerintahannya itu sudah disebar ke wilayah tempat namanya di Indonesia. Nah, sementara untuk kondisi sosialnya, jadi di rumah itu dari dulu sangat banyak tingkat sosial dan sangat jauh. Namun karena di area kapitalnya ini banyak terdapat daerah yang dapat difungsikan sebagai ruang publik sehingga bisa menjadi tempat untuk interaksi sosial dan terjadi dinamika sosial.
Renaissance sebelumnya. Your presentation ya, it's okay. Tepuk tangan dulu buat kelompok ini, kelompok berdua ya. Right? Anyone? Boleh. Satu lagi ada? Santai aja. Ayo kita kelompok lagi harus. Pemerintahan modern. Nah, menurut kalian sendiri dari sainnya itu apa perubahannya? Apa hanya satu pemikiran? Ya, silahkan. Kamu juga kan udah Beda cuman kalau asalnya karena kan kalau dalam dua dia Tadi apa aja? lebih ke itu sih dalam biasanya akses ruang publik gitu. Oke, yang tadi dari pertanyaan Pak tadi siapa? terlalu jadi perubahan itu Fadia. yang palazzo dia itu dibangun di atas bangunan apa gitu. Bangunan bekas bangunan nggak usah disebut. Kalau yang palazzonya itu sendiri sih dia dibangun di atas reruntuhan bangunan dari Kekaisaran Roma gitu. Jadi kayak bangunan sebelumnya tuh diruntuhin dan dibangun si Palazzo Senatorio dan itu jadi sebuah lapisan politis gitu dari perbedaan budaya. Melanjutkan. Mau ditambah lagi aja perbedaan dari arsitektur dari Vatikan sama yang modern sekarang. Kalau di Vatikan itu karena fungsinya lebih ke gereja, jadi ada suatu simbol yang lebih besar yaitu kubahnya. Jadi kalau di Saint Peter Basilica tuh kubahnya lebih besar dan fungsinya berbeda ya dengan yang modern sekarang. Karena kalau modern itu digunakan untuk pemerintahan, dan kalau Saint Peter Basilica itu purely hanya untuk kalau untuk berdoa atau untuk berjamaah gitu. Untuk menjawab pertanyaan dari Fadia, jadi sebenarnya kan mereka ini ada di satu area yang namanya Capitol Hill, dan Capitol Hill ini isinya banyak banget bangunan-bangunan bersejarah dan banyak piazza-piazza atau alun-alunnya gitu banyak. Nah, lokasinya juga berdekatan dengan jadi masih makanya Capitol Hill ini sebenarnya bisa dikunjungi oleh masyarakat luas. Kemudian dari tadi yang di Palazzo Senatorio itu kan depannya ada plazanya, kemudian kanan kirinya itu bangunan-bangunan difungsikan sebagai museum yang bisa dikunjungi. Jadi masyarakat bisa ini plazanya dan juga museumnya. Teman lagi kalau untuk bagaimana caranya masyarakat bisa masuk ke daerah itu sebenarnya karena itu si bangunannya itu tidak terlalu sering dipakai buat pemerintahan ya, jadi lebih purely untuk museum atau untuk suatu ruangan publik. Jadi sebenarnya itu lebih ke for the people daripada for the government. Okay, thank you. Kelompok applause. Next. Siapa? Kelompok kalian itu. Oke, itu ya. Saya tadi sampai membuka lagi slide saya yang kemarin. Did I say something that asks you to historicize the story, but I didn't mention anything about historicizing it. So I appreciate it dari kalian menceritakan kronologi satu kejadian gitu. Jadi bukan dari sekarang, tapi bagaimana itu berubah perjalanannya dan sehingga bisa unwrapping the layers, which is I really appreciate ya. Oke, mungkin kita bisa ganti mic ya. Baterai yang lebih baru.
Ayo kalian wake up ya. Wake up dan coba kita karena ini juga latihan critical thinking, right? To give us a solution apapun yang mereka bilang. Dan dia ada pertanyaan, masa dia artinya apa? Ini dan seperti now. Untuk deskripsi singkatnya, bangunan house-nya ini merupakan simbolis dari jantung parlemen ya. Gedung ini dirancang untuk mendorong akses dan keterlibatan publik sekaligus merespon iklim, lanskap, vegetasi, dan bahkan kualitas cahaya di Australia. Bangunan ini juga dirancang untuk menjadi gedung yang fungsional sekaligus simbol nasional honor. Untuk sejarah singkatnya, bangunan house ini ada bangunan lamanya yang ada pada tahun 1927 dan bangunan itu sifatnya sementara sehingga pada tahun 1978 dibuka kompetisi untuk internasional untuk perancangan gedung yang baru dan 1980 udah ada pemenangnya dan setahun kemudian itu pembangunannya dimulai hingga 1988 itu diresmikan oleh Ratu Elizabeth karena pada saat itu Australia masuk ke dalam negara persemakmuran gitu. Dan ini bangunannya itu untuk bangunan lamanya itu berada di bawah bangunan yang baru karena seakan-akan Australia ini tuh berkembang itu dari bangunan yang lama ke barunya ini sebagai menandakan pembangunan di Australia juga. Selanjutnya kami menganalisis untuk forecourt-nya ini menjadi simbol adanya warisan dan hak masyarakat aborigin, lalu mencerminkan upaya rekonsiliasi dan pengakuan terhadap budaya asli sebagai bagian dari identitas nasional. Dan juga desain forecourt-nya ini menjadi simbol untuk menempatkan masyarakat aborigin sebagai bagian integral dari narasi nasional. Untuk Great Veranda ini karena bentuknya itu terbuka, jadi mencerminkan transparansi dan juga keterbukaan pemerintah terhadap rakyat. Dan juga Great Veranda ini menjadi ruang publik utama sebagai tempat masyarakat berkumpul untuk mencerminkan bahwa demokrasi, maunya demokrasi. Lalu ini Melbourne Foyer, beberapa elemen di gedung ini itu memiliki material marmer yang mencerminkan yang menggambarkan flora asli dari Australia dan 6 panel di atas pintu masuknya menampilkan tanaman yang digunakan oleh masyarakat aborigin dan panel di selatannya menampilkan tanaman yang dikumpulkan oleh Sir Joseph Banks pada tahun 1770. Untuk filosofi sendiri dari penggunaan marmer di dalam bangunannya ini kan harus alam dan institusi. Mengapa? Karena adanya keseimbangan antara unsur alam dari warnanya yang ada hijau dan juga merah muda menggambarkan juga struktur demokrasi di Australia yang memiliki 2 kamar parlemen. Lalu yang terakhir yaitu inklusivitas dan tata hubungan karena elemen-elemen desain ini mencerminkan pemerintahan yang lebih terbuka dan tidak hanya berorientasi pada dominasi otoritas dan memiliki keterhubungan dengan rakyat dan lingkungannya. Selanjutnya, Australia sebagai negara berbudaya yang menghargai seni itu digambarkan dengan Great Hall. Great Hall sendiri itu dinamakan Great Hall karena penggunaan Great Hall Tapestry itu yang dirancang oleh seniman asal Australia, di mana pembuatannya itu ditenun dalam 4 bagian terpisah dengan 14 pengrajin dalam kurun 2 tahun. Lalu penggunaan materialnya itu dia menggunakan salah satunya itu ebony. Ebony ini diberikan oleh Papua Nugini
sebagai bentuk dari hubungan Australia dan Papua Nugini. Sebenarnya di members hall ini ada kolom-kolom pilar-pilar yang berbentuk bulat itu ada terdapat bintang perunggunya yang merepresentasi dari negara-negara bagian yang ada di daratan Australia dan ruang ini juga merupakan pusat dari bangunan Parlemen Australia sehingga aksis utara dan selatan serta aksis timur dan barat pada bangunan itu bertemunya di members hall. Nah, ini adalah 6 negara bagian dari Australia. Nah, selanjutnya di House of Representative Chamber ini banyak elemen-elemen yang menunjukkan bahwa Australia ini merupakan negara persemakmuran Inggris. Pertama, dimulai dengan warna hijau. Warna hijau yang ada mendominasi di bagian kursi itu juga mirip dengan yang ada di Inggris atau di House of Commons Parlemen Inggris. Dan tetapi warnanya lebih tidak bright yang di Inggris karena warna hijau yang dipilih itu juga merepresentasikan warna dari eukaliptus yang merupakan tanaman asli dari Australia. Dan juga ada namanya dispatch box yang juga diberikan oleh Raja George V sebagai pembukaan gedung parlemen sementara pada tahun 1927. Dan itu juga budayanya sama dengan apa yang digunakan pada parlemen Inggris. Untuk selanjutnya itu ada senator chamber. Jadi ruangan itu warna merah karena ini melambangkan dari House of Representatives dan juga lanskap Australia. Untuk kursi presidennya itu tuh merupakan hadiah dari parlemen dari Kanada, dari rakyat Kanada. Nah, untuk selanjutnya untuk atapnya ini. Jadi atapnya ini tuh ditempatkan di sumbu darat di Gunung Ainslie, di dekat Gunung Ainslie. Jadi dia tuh menyalakan sumbu ini dengan sumbu legislatif yang menampilkan kedua gedung parlemen yang dihubungkan oleh aula anggota. Dan ini juga lanskapnya itu tuh dia tuh memperlihatkan tugu peringatan perang Australia dan juga dia ada museum demokrasi Australia. Ini tuh selaras dengan fitur arsitektur Old Parliament House. Jadi bangunan yang lebih tua itu mempertahankan keunikannya identitasnya yang unik. Ini untuk pertanyaannya. Jadi bangunan si parlementer ini tuh memiliki filosofi demokrasi, keterbukaan, dan integrasi. Yang pertama ini untuk semuanya integrasi dengan lanskap, di mana dia ini menjawab identitas Australia sendiri sebagai negara demokrasi yang di mana bentuk bangunannya itu bukan bangun di atas perbukitan, tapi menyatu dengan perbukitannya. Ini menandakan bahwasannya rakyat itu berada di atas pemerintahan. Lalu keterbukaan dan aksesibilitas. Jadi pemerintah ini lebih terbuka dengan masyarakatnya, di mana ada The Great Veranda sebagai wajah publik yang menyambut pengunjung. Tetapi sebenarnya ini agak kontradiktif dengan keamanan, di mana yang filosofi awalnya itu mengutamakan aksesibilitas publik, tetapi karena alasan keamanannya, jadi beberapa ruangan itu aksesibilitasnya jadi terbatas. Lalu untuk representasi budaya dan sejarahnya ini itu penggunaan material-material yang khas dengan Australia, terutama dengan budaya aborigin yang dimana itu identik dengan Australia. Selain itu juga penggunaan kursi bangku parlemen warna hijau dan juga marmer warna hijau itu merepresentasikan flora atau eukaliptus tadi yang khas dari Australia sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih. Terima kasih. Apa untuk kelompok ini? 5. Oke. Pas banget. Siapa? Ada pertanyaan? Oke. Aku mau tanya ini, boleh bertanya dari bagian itu kan dimention filosofi awalnya sama-sama publik, tapi karena alasan tulisannya juga sebagian kita bisa. Sedangkan di yang poin pertama itu kan paketnya bisa diakses. Nah, kalau misalnya contoh nih kita merancang bangunan yang kan kita pasti bakal memakai donasi antara publik sama private. Biasanya yang publik juga mau yang private.
Tapi kenapa ini justru bagian pertama bisa diakses, sedangkan justru beberapa area lainnya ditutup dengan alasan keamanan. Sedangkan bukan yang lebih nggak terpantau oleh kalau misalnya publik itu bisa akses bagian apa. Thank you. Jadi menjelaskan pertanyaannya polisi tentang zonasinya ya. Oke, silakan. Aku mau nanya, jadi kan sebenarnya pada presentasi sendiri banyak membahas detail dalam bangunan itu sendiri. Tapi kalau bangunan parlemen ini secara makro dia berdampak apa sih kayak urban emisi dan itu sendiri? Mungkin menjawab pertanyaan yang dari Angel sendiri. Untuk yang dibuka publik itu kan akses yang di atasnya itu kan, karena dia itu nyambung itu bangunannya dari bawah ke atas, jadi kayak bukit gitu, karena dia menghubungkan antara bangunan sisi barat dan timurnya. Tapi untuk yang aksesibilitas yang terbatas itu sebenarnya lebih ke yang bangunan yang di dalamnya itu, jadi nggak terbuka untuk publiknya. Sebenarnya sendiri dia tuh ada zoningnya juga untuk lantai satunya tuh untuk pemerintahannya, dua itu masyarakat, dan kalau ada wawancara-wawancara dengan wartawan gitu juga sebenarnya di lantai 3 tuh juga emang udah ada zoningnya gitu, cuman mungkin nggak yang tiap hari dibuka untuk publik gitu. Tapi kalau untuk sekitarnya sendiri sebenarnya emang diperuntukkan untuk publik sih, kayak dia itu bentuknya agak melengkung di sampingnya gitu bangunannya, dan di mana bentuk melengkungnya itu emang diperuntukkan untuk fasilitas publik masyarakat Australianya sendiri gitu. Menjawabnya kira-kira. Kalau yang secara urban planningnya itu karena kan kalau bisa kita lihat itu yang bagian yang parlemen lama itu kan dia lebih klasik gitu kan, apa namanya, bangunannya. Sedangkan kalau untuk yang sekarang itu lebih dibuat lebih modern dengan banyak kayak penghijauan. Jadi mungkin lebih ke penyesuaian visi misi dari Canberra itu, sehingga merubah desainnya itu menjadi lebih modern dan menjadi kayak menimbulkan citra bagi Australianya itu juga menjadi lebih modern, karena kalau dulu kan dibangunnya pada saat Inggris, pada saat penjajahan Inggris, sedangkan sekarang kan sudah tidak gitu. Mau nambahin sedikit, sebenarnya dia kuat di filosofi awalnya gitu, di mana bangunan itu ada eksis utara selatannya. Jadi dia tuh salah satu view-nya juga ke Taman Perjuangan atau Monumen Perjuangannya gitu, yang dimana itu untuk mengenang jasa pahlawan-pahlawannya pada saat masih zaman penjajahan gitu. Jadi emang filosofi dasar pembangunannya itu sih yang lebih jelas gitu untuk bangunan si parlementer ini. Oke, thank you. Kelompok 5 ya. Thank you. Applause dulu kelompok 5. Next siapa? Aku dan 7. 7 lagi. Ya. 1. Oke. Silakan. Ya, ini kelompoknya mungkin kalau dari Budi sendiri tipe 1 kali ya. Deskripsinya bahwa ini presentasikan apa. Oke. Jadi memang sudah mulai terlihat bagaimana cara kalian menganalisis ya. Ada yang tadi terang, marah, ada yang ya ini warna ini merepresentasikan apa. Ya, tapi nggak apa-apa, ya, itu mungkin ya warna kalian ya. Cuman kalau saya menjadinya saya akan mempertanyakan hijau merepresentasikan ekaliptus sebenarnya apa sama Canberra? Kenapa sebenarnya ekaliptus disebutkan dalam suatu parlemen building gitu? Ya, itu saya akan bertanya seperti itu kalau saya, tapi tahu lah. Nah, apa hubungannya gitu ya? Seperti Transresia Amoli, misalnya konsepnya dibawa ke yang dipakai bahunya seperti hubungan dengan apa? Dengan posisinya di Kalimantan. Yes.
Bisa? Coba dicopot lagi dan pasang lagi. Udah beberapa kali sih Bu, bentar. Bismillah. Bismillah. Anyone can help because I am no tech guy. I don't know anything about technology. Apa Windows itu kayak coba yang biasa ngerti kayak begini harusnya udah langsung ke duplicate gitu Bu. Entah kenapa. Atau mau pakai laptop yang lain ada? Siapa punya? Atau seperti ini tidak bisa. Sementara abis ini kelompok berapa? 7 dulu deh. Kamu siapin di laptop lain. Mereka laptopnya mau minjemin. Gimana dong? Atau ada yang bisa menjaga laptop itu? Iya bisa. Kamu transfer ke iya. Kirim aja lewat WhatsApp biar ini. Hemat waktu. Soalnya nanti kalian pulangnya sekolah loh. Pokoknya kita habiskan 3 lagi. Oh, atau harus ya. Makasih. Masa sih nggak bisa? Udah kirim, udah kirim belum? Udah. Udah ya? Ya kan? Maaf, terima kasih. Sayangku pinjamnya. Baterai aman ya? Alhamdulillah. Iya kayaknya emang agak. Sepertinya habis jatuh. Ada otomatis ngirim tuh boleh lihat di radio juga. Oke. Belum share? Oh, share ke Zoom dulu. Oh iya benar. Aman. Sprintnya langsung. Ya udah. Oke. Ini Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari Sekolah 1 akan mempresentasikan tentang Grand Kremlin Palace di Moskow, Rusia. Oke, jadi untuk the Moscow Kremlin ini dulu, Moscow Kremlin itu semacam kompleks yang dibentengi gitu, letaknya dari pusat dari capital city of Moscow Kremlin. Ada 5 palace, 4 katedral, dan ada dinding yang mengelilingi seluruh kompleksnya itu. Dan ada beberapa Kremlin Tower. Dan di dalam Kremlin kompleks Moscow Kremlin ini ada yang namanya Grand Kremlin Palace, yang fungsinya itu untuk sebagai residence dari Tsar Imperial Family Rusia zaman dulu. Nah, untuk Moscow Kremlin ini dia di arah
utara itu menghadap ke Moskva River, terus dia menghadap juga di sini itu ke Red Square, kemudian menghadap Alexander Garden di baratnya, dan selatan menghadap oh ya, katedral. Kemudian ini ada Kremlin Palace. Nah, dan Kremlin Palace ini yang ada di dalam si Moskow kompleksnya itu yang tadi sudah disebutkan fungsinya itu untuk residence dari Tsar Russian Imperial Family. Dia tuh arsitekturnya menggabungkan antara Byzantine, terus Russian Revival, neoklasik, dan menunjukkan juga kekayaan dari yang beragam ini, menunjukkan kekayaan dari kulturnya ya. Dan Grand Kremlin ini untuk sekarang ini difungsikan sebagai official residence oleh Presiden Rusianya dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan. Hal ini tuh menunjukkan power, prestige, dan nation political authority. Ini ada map dari Moskow Kremlin Complex sendiri dengan sebenarnya Grand Kremlin itu di nomor 13. Ini mic-nya udah mati belum? Mic udah. Udah. Oke. Jadi how Moscow's government design serve as a representation of political power and ideology. Jadi urban planning wise, jadi pertama-tama Moscow Kremlin ini lokasinya itu strategis dan assert dominance over Moscow. Nah, jadi gimana how does it assert dominance? Jadi Kremlin itu posisinya itu cukup strategis, yaitu di Borovetsky Hill yang overlook the Moskva River. Jadi dia itu letaknya tuh di tengah-tengah banget. Jadi dia itu reinforce role-nya sendiri sebagai dominant political center of Russia karena dia terletak di tengah-tengah. Lalu dia juga ada high walls dan towers, jadi membuat komplek itu sendiri tuh nggak bisa dilihat secara tembus, nggak bisa penetrable secara visually. Jadi itu merefleks satu Kremlin kompleks ini sebagai kayak centralization of power karena dia tuh nggak bisa ditembus dan dia tuh aman. Lalu dia juga sebagai historical core of Moscow, Kremlin ini ada di tengah-tengah layout Moskow itu yang ideal. Jadi dia benar-benar jadi the heart of Russian government. Lalu dia juga seperti yang sudah disebut tadi, dia itu dibentengi oleh the Kremlin Wall. Jadi Massive Red Dirt Wall ini panjangnya 2,5 km dan tingginya itu 19 meter. Lalu di wall itu sendiri itu ada 20 tower yang dulunya itu sebenarnya untuk proteksi militer, tapi sekarang itu jadi symbols of government control. Lalu ini sebenarnya untuk masuk ke dalam kompleks ini sendiri itu harus masuk dari satu tempat itu, jadi kayak semua itu centralized dari situ. Lalu Kremlin ini itu mengisolasikan dia dari si Moskow sendiri, jadi dia benar-benar sebelah kayak kompleks government control. Nah, architecture wise ini membahas Grand Kremlin Palace. Jadi Moskow Kremlin ini kan ada beberapa building seperti yang tadi disebutkan, tapi main government buildingnya itu Grand Kremlin Palace yang serve as a symbol of Russian power. Historically dulu sebagai residence of Tsar dan sekarang digunakan sebagai government building. Jadi pada era Tsaritsa itu sendiri, palace itu merepresent absolute power of the monarchy yang menjadi center untuk fungsi-fungsi government. Nah, sekarang palace ini digunakannya untuk kayak inauguration untuk presidential, lalu banquet, state banquets, and diplomatic meetings. Lah, okay. Next saja. Mereka tuh dibentuk oleh apa dan mereka tuh gimana sih reshape identitas nasional dan juga budaya dari si Moskow itu sendiri. Nah, yang pertama itu tentu saja yang tadi udah di-mention dipengaruhinya tuh oleh fusion atau percampuran antara Rusia dan juga influence dari Eropa. Jadi dari medieval Rusia itu
perbentengannya sama dipengaruhi oleh Renaissance Italian, ditunjukkan oleh palace-nya si Grand Canale sendiri dari langgamnya, dan juga di katedral-katedralnya itu tuh merefleksikan si hubungan yang erat antara civilizations atau peradaban dari timur dan juga dari barat. Yang kedua itu ada religious dan secular duality, karena itu ditunjukkan gereja-gereja Twelve Apostles-nya itu yang ada di dalam kerajaan sendiri, karena itu tuh menunjukkan hubungannya si Rusia sama gereja Ortodoks yang tetap stay true di situ meskipun sistem politiknya itu udah berubah jadi Tsaritsa presiden. Terus selanjutnya itu ada penghapusan dan juga adaptasi dari era Soviet. Itu tuh si era Soviet yang udah government ini, mereka tuh menghapus simbol-simbol Tsaritsa. Lalu dia itu di repurpose yang tadinya dari kerajaan Tsaritsa itu sendiri menjadi Soviet governance. Dan itu tuh menunjukkan bahwa memang si bangunan Grand Kremlin ini tuh tetap berfungsi sebagai pusat dari pemerintahannya meskipun sistemnya udah berubah. Dan dan tourismnya itu juga berpengaruh. Selanjutnya ini dari segi arsitekturnya, heritage, preserving history, dan juga political shifts. Oke, lalu untuk poin ketiga tentang social dan political implications-nya itu yang pertama ada symbol of authority, mungkin udah dibahas yang tadi sebelumnya bahwa the Kremlin Palace ini tuh berada di suatu komunitas yang gated gitu. Jadi dia tuh seolah-olah ada semacam batasan antara rakyat dengan elit-elit politis gitu. Selanjutnya ada legacy of Soviet versus post-Soviet. Jadi sebenarnya yang menarik dari Rusia ini adalah mereka tuh kayak mengembrace masa lalunya gitu. Jadi waktu masih bergabung dengan Soviet itu tuh mereka juga mengembrace bagaimana kayak mereka dulu sampai sekarang itu masih punya power walaupun dengan ideologi yang sudah berbeda. Ya, terus selanjutnya ada restricted access dan exclusivity, terus ada social hierarchy sama social policies yang juga berdampak dari adanya katedral di dalam The Kremlin itu. Oke, thank you so much. Thank you kelompok pelaku. Ada pertanyaan kan? We just have one question. Oh ya, silahkan. Mengenai tadi kan di show denah dari Palace ini dan juga ada influence dari Russian and European influence. Nah, aku mau nanya dari sendiri tuh ada nggak elemen-elemen yang mencerminkan influence itu? Makasih. Thank you. Oke, aku izin jawab. Jadi buat yang paling besar itu salah satunya terlihat dari si Grand Palace-nya itu sendiri. Dia itu kalau dilihat dari sini memang nggak terlalu kelihatan sih, tapi ada kelihatan sedikit di sebelah sini itu bahwa dia tuh punya courtyard yang cukup besar. Itu tuh sangat mencerminkan bangunan-bangunan di Eropa. Karena itu tuh yang melibatkan banyak adat, tapi itu juga tetap melibatkan apa ya, gaya Baroque and Renaissance, dan juga ciri khas dari si Rusianya itu sendiri tuh terlihat dari detail-detail bangunannya kayak di kubahnya ini itu tuh dia Next one. Okay, ask for another 10 minutes, yeah, thanks. Please, we can wrap it up so that we don't have any next week on the meeting. Silahkan kalau tujuh ya, betul. Benar kalau tujuh ya. Okay, 8 minutes from now, please remember the time. Thank you.
Yang kompres. Ya. Selamat sore semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 ada Tristan, ada Yanti, ada Cacara, ada Kirana. Hari ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Beijing sebagai capital city of China. Oke. Next. Oke, mungkin kalau bisa dilihat sendiri dari Beijing ini sebagai capital city lumayan besar skalanya dengan area 16.410 km persegi dan juga population-nya kurang lebih 21 million people. Tapi untuk sejarahnya sendiri, untuk urban planning-nya sendiri bisa dilihat kalau Beijing ini secara tata kota lebih sentral ke tengahnya yaitu transportation hub, habis itu ada urban central area, terus habis itu ada bangunan-bangunan sekitarnya yang dijadikan sebagai periphery constellation, habis itu ada lagi yang masih dirancang yaitu South Center dan juga New Town. Nah ini berdasarkan Urban Regional Planning tahun 2016 sampai 2036. Lanjut lagi, sebagai konteks historinya, di awal mereka establish China ini sebagai imperial era ada Yuan Dynasty, Ming Dynasty, dan juga Qing Dynasty. Nah, dari masing-masing dynasty ini ada beberapa elemen yang terlihat dari arsitekturnya. Pertama, untuk Yuan Dynasty itu ada perancangan Mongolian dan Cina. Ya, lalu ada Grand Avenues dan akses sentral yang di-establish pertama di Beijing City, dan juga ada jalan rebel dan dinding yang tinggi. Lalu di Ming Dynasty ada North-South Axis yang lebih didefinisikan, lalu ada pembangunan Forbidden City yang dilanjutkan oleh Ming Dynasty ini, lalu ada pembuatan Tiananmen sebagai landmark. Habis itu di akhir of Imperial Era ada Qing Dynasty di mana dynasty ini tuh melakukan ekspansi kuil, taman, dan juga Summer Palace. Mereka membatasi akses masyarakat umum untuk keamanan dan juga keselamatan dari masing-masing imperialnya, dan juga ada Yuan Min Yuan sebagai Summer Palace. Kemudian berikutnya kami akan bahas lebih lanjut tentang The Forbidden City, di mana Forbidden City itu menggunakan arsitektur sebagai simbol politik. Jadi di dalam perancangan Forbidden City ini menggunakan aturan arsitektur yang sangat ketat dengan prinsip kosmologi Cina. Contohnya kalau dari arsitekturnya itu yang pertama menggunakan warna naga dan warna merah emas itu sebagai simbol dari kekaisaran dan merepresentasikan keberuntungan, kekuasaan, dan keabadian. Kemudian menggunakan struktur simetris dan tertata rapi itu menunjukkan bahwa kaisar berada di pusat alam semesta, dan yang terakhir menggunakan ada bangunan utamanya yang diletakkan lebih tinggi itu untuk menunjukkan hierarki dan supremasi dari kaisarnya. Kemudian dari segi penataan spasial itu juga menggunakan hierarki. Sebagai contoh penempatan kaisar di pusat, kemudian bangunan utamanya menghadap ke selatan, dan dikelilingi oleh lapisan dinding besar yang bisa mencapai 10 meter. Dan juga tempat tinggal kaisar ditempatkan di paling dalam. Dan terakhir itu akses yang sangat terbatas dan struktur yang sangat ketat untuk memaintain political control. Jadi itu sangat mendukung untuk terjadinya sistem birokrasi tertutup, di mana area-area terdalam itu hanya bisa diakses oleh pejabat tinggi dan anggota keluarga kerajaan. Dan ini juga ada master plan dari Beijing City. Kemudian berikutnya adalah dari kota yang berbasis hierarki kekaisaran itu kemudian terjadi transformasi menjadi kota industri dan administrasi sosialis. Ini juga ada pengaruh dari Soviet, di mana mulai munculnya bangunan-bangunan monumental seperti Tiananmen Square, National Museum of China, dan Great Hall of the People, di mana bentuknya itu juga berupa bangunan yang lebih megah. Dan terakhir itu adalah penerapan sistem Danwei System, yaitu merupakan work unit compounds yang jadi dasar kehidupan sosial dan politik. Jadi dalam satu area itu ada tempat kerja, ada juga perumahan, dan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Jadi mereka benar-benar bisa dipantau oleh pemerintah dan itu bisa jadi alat kontrol politik. Lanjut, untuk pengaruh urban pada kota Beijing sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada urban expansion dan socialist modernization yang dari tahun 1950 sampai 1980. Yang pertama itu ada transisi dari
Siheyuan ke Soviet-style housing blocks yang tadinya berbasis komunitas menjadi lebih sosialisme. Terus yang kedua itu ada majunya pembangunan infrastruktur dan tata kota dengan adanya bangunan-bangunan pemerintah monumental sebagai simbol otoritas negara seperti Tiananmen Square dan Great Hall of the People. Nah, pada era ini itu berdampak juga ke dalam sosial masyarakatnya. Yang pertama, masyarakat itu jadi dipaksa beradaptasi dengan kehidupan yang lebih individual dengan adanya perubahan menjadi Soviet style housing blocks itu, lalu berkurangnya privasi dan interaksi komunal yang khas dari si Heiwan. Lalu di era kedua itu ada era reform era dan market oriented urbanization, yaitu dari 1980 sampai sekarang, di mana yang pertama itu tandanya transformasi ekonomi dan urbanisasi cepat, ditandai mulai berlakunya pembangunan CBD sebagai pusat ekonomi global yang menggantikan perencanaan sosialis. Contohnya ada Wangjin CBD, juga Guomao CBD. Lalu tanda yang berikutnya adalah munculnya arsitektur modern dan identitas baru, di mana banyak gedung-gedung high-rise sebagai pencerminan dari modernisasi dan globalisasi itu sendiri. Dan itu terlihat juga dari perilaku masyarakatnya yang sudah mulai modern. Selanjutnya dari semua bahasan sebelumnya itu bisa dirangkum jadi 3 poin utama. Yang pertama itu ada terkait political power dan ideologi. Untuk membahas ini itu bisa ngelihat dari elemen arsitektur yang bersifat politikal. Yang pertama tadi ada Forbidden City. Ini tuh yang udah dibahas sebelumnya, itu bersifatnya eksklusif dan tertutup dan sangat menunjukkan hierarki dari kekuasaannya. Lalu mulai shifting karena mulai ada revolusi ke Tiananmen Square, the Great Hall of People. Sedangkan Tiananmen Square itu secara fungsi memang dia itu terbuka untuk rakyat, seperti untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Namun untuk pelaksanaannya sendiri sebenarnya itu menjadi wadah tunjukkan dan kontrol juga oleh negara. Dan karena rakyat tidak bisa sebebas itu. Sedangkan untuk Great Hall of the People secara desain itu mulai terpengaruh dengan desain yang lebih modern dan juga desain arsitektur Soviet, dan itu menjadi menegaskan perubahan sistem pemerintahannya. Selanjutnya dalam poin national dan cultural identity, dalam secara urban planning, Beijing itu sangat mengadaptasi budaya dan kultur Cina. Itu kan hierarki dan terhadap pengaruh kekuasaan bisa dilihat dari bentuk dari kotanya itu sendiri. Dan secara lapisan-lapisan, Beijing ini bisa dibagi jadi 3 bagian. Ada pusat pemerintah, pemukiman, dan juga distrik modern yang bagian paling luar untuk menunjukkan bagaimana Beijing dan Cina itu mulai melangkah menuju modernisasi. Dan yang terakhir ada sosial politik. Ini dapat dibahas terkait dengan hierarki dari kota itu dan juga kontrol sosial, di mana sebenarnya rakyat ini tidak sepenuhnya bebas, tapi itu semuanya masih dikontrol oleh pemerintah. Thank you. Untuk kelompok 7. Oke, one person only, ya? Oh, dari mana ya? Itu udah nego. Forbidden City itu tetap stay true dengan awalnya dan juga ikut berkembang seperti modernisasi di gedung-gedung. Apa Forbidden City tetap seperti itu? Ini dijelasin kayak tentang kosmologi. Itu ini ketika kosmologi, apakah itu tuh ada kayak referensinya tentang kayak di sini tuh banyak kayak perancangannya yang ngikutin seribu utara gitu. Thank you. Sekarang kami bagaimana tentang kosmologi tadi. Silakan. Kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Buat yang pertama, kenapa si Forbidden City itu tetap seperti itu sih sebenarnya
si Forbidden City itu udah nggak berfungsi seperti sebelumnya lagi. Jadi dia itu udah berubah untuk secara gedung parlemen itu udah berubah jadi yang tadi The Great Hall of the People. Kenapa sih Forbidden City-nya di situ tuh sekarang itu jadi museum dan berubah jadi The Great Hall of the People itu sekaligus arsitektur juga berubah itu ya untuk menunjukkan kalau sistem pemerintahannya tuh udah nggak kekaisaran lagi seperti dulu dan udah menuju ke modernisasi gitu. Jadi kalau yang tadi pertanyaan dari Aruna, sebenarnya kalau untuk perancangan dari Forbidden City itu semuanya menggunakan prinsip Feng Shui. Jadi menggunakan sangat berorientasi dengan sumbu utara selatan. Jadi itu tuh menunjukkan kalau kekuasaan kaisar itu adalah bagian dari tatanan alam semesta dan itu membentang kayak throughout the whole Forbidden City dan karena menempatkan si kaisar itu sebagai pusat kekuasaan dan struktur pemerintahan dan kuil utama yang tersusun di sepanjang sumbu-sumbu itu. Jadi dari prinsip Feng Shui itu memastikan aliran kayak ada filosofi aliran energi positif dan yang akan melindungi kota itu. Jadi kayak benar heavy on the Feng Shui concept. Jawab ya, makasih. Okay, thank you. Applause. Mungkin bisa stop share screen dan oke bisa dibawa lagi. So this is the end of our work. I appreciate semua yang bawa. Saya rasa semua memiliki keunikan dari cara penggaliannya dan sudah mulai terlihat bagaimana cara kalian melihat. Ada yang melihat ini sebagai problem, ada yang melihat ini sebagai kasus untuk dibedah, ada yang merasa mendiskus dengan theoretical framework dan lain-lain ya. Tapi overall berarti I feel like I've been successful in making you understand the architectural is full of, you know, in a political sense dia tuh adalah alat suatu politik gitu ya. Jadi arsitektur itu bukan tidak bebas value. Arsitektur itu walaupun hanya kotak saja seperti ini, tapi it represents something bigger than just the physical building ya. Berarti ini this is the end of our journey seeing architecture as a political tools. Nanti next week kita akan bicara tentang globalization and how the global mind, global development itu akan mempengaruhi arsitektur dan bagaimana itu mengubah ya. Next week kita akan online apa offline, online aja? Mau? Jadi Rianti semangat banget. Oke. Jadi karena ini kelas ya oke lah. Untuk kalau studio kayak TechPress saya paksain untuk luring. Tapi karena ini kelas yang mungkin saya bisa deliver secara one way gitu. Jadi ya udah kita akan melaksanakan itu daring. Nanti linknya tetap sama ya di seperti yang hari ini. Ada tambahan Kak? Aman? Aman? Ya sudah. Kenapa? Yes, banyak yang harus pelajarin tapi I think this is a good start ya. Oke, thank you so much. Selamat berbuka abis ini dan selamat melanjutkan hari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.